Malam-malam hujan begini, paling enak adalah masak yang berkuah. Mari kita ke dapur dan lihat apa yang bisa kita masak. Oke, setelah kita periksa bahannya hanya ada ini guys. Hanya ada kale, sawi, dan mihun. Cara masaknya sepertinya kita akan presto saja ini kale, karena kale ini sudah berumur sekian bulan. Batangnya sudah seperti itu, pemirsa. Udah tebal sekali. Jadi kita akan potong sedikit, kita akan presto biar dia klenyes. Kita kasih sawi. Nah, kita akan masukkan ke sini. Khusus untuk kalenya saja. Ini panci presto adalah alat masak yang paling Nang Adit sukai. Entah siapa yang menciptakan benda yang sangat berguna ini. Inovasi yang sangat bagus, panci presto. Jadi ini kita potong dulu. Kita cari bagian-bagian yang dipakai saja. Nah, ini kita tidak buang. Kita akan gunakan lagi ini untuk menumbuhkan tanaman baru. Nah, ini Nang Adit akan komposkan dan beberapa akan Nang Adit masukkan ke gentong untuk membuat ekoenzim. Ekoenzim ini sangat luar biasa. Jadi pemirsa bisa menggunakannya untuk pupuk, untuk mencuci baju, membersihkan ruangan, kemudian sebagai insektisida, sebagai fungisida, dan banyak lagi hal yang lainnya. Jadi Nang Adit tidak mau buang-buang resource yang sangat berharga ini. Sampah rumah tangga, khususnya buah, sayur, no, jangan dibuang. Kita pakai konsep zero waste, tidak ada yang dibuang. Kita akan daur ulang lagi material-material ini menjadi sesuatu yang berguna. Oke. Kita akan gunakan untuk buat ekoenzim dan buat kompos. Dan kita potong lagi. Kita sisakan bagian-bagian yang lunak. Nah, ini sangat enak sekali kalau dimasak. Rasanya kayak brokoli ya. Karena ini memang keluarga brokoli. Nah, ini kita bisa potong lagi sedikit. Ini tinggal di presto, dia akan jadi klenyes. Kita tambahkan di mie-nya. Oke, sudah dicuci, sudah diisi air. Kali ini sayur yang teksturnya sangat berserat. Jadi kenapa Nang Adit pakai presto? Untuk memastikan sayurnya ini nanti ketika matang itu memang semuanya matang sempurna. Karena kalau sekedar direbus itu akan lama sekali merebusnya, dan serat-serat yang di sini itu cenderung masih alot kalau kita rebus biasa. Jadi kalau kita presto dia akan dapat tekanan dan dia akan klemes sampai ke dalam-dalamnya. Nah, sama seperti kita merebus sayur apapun harus ditambahkan minyak. Ini bisa gunakan minyak goreng biasa ya, nggak usah terlalu banyak, mungkin 3 sendok makan. Dan juga tambahkan sedikit garam. Ini kita ratakan. Kita biarkan the magic of panci presto menyelesaikan tugasnya. Nah, selain kale, ini juga ada 3 sawi. Sawinya sangat berlimpah ruah. Jadi sebelum keduluan dimakan sama para belalang-belalang seperti ini ya, ini karena dia organik, semua serangga gemar dan rasanya sangat enak.
Jadi mereka sangat menyerbu sekali nih. Kita nggak ada pakai pestisida, jadi ya harus duluan panennya. Kalau kita nggak duluan, ya mereka yang duluan. Jadi mie nya juga nanti kasih sawi, ada 3 pieces. Ini untuk 2 porsi sih, nggak banyak. Nah, jadi kita potong ya. Potong style simple saja. Memanjang sekitar 2 atau 3 cm lah. Sisa sayur tidak boleh dibuang, semuanya masuk ke komposter dan ekoenzim. Restonya sudah bunyi. Kita akan ukur mungkin 5-10 siulan ya. Nah, ini kita hitung 1, 2, 3 sampai 10. Oh, ini sudah kecium baunya nih, aroma kalinya kecium. Ini kayak brokoli aromanya. Nah, ini 10 siulan kita matikan. 8, 9, 10. Nah, ini jangan lama-lama ya. Setelah 10 siulan kita matikan dan kita biarkan dia self cooking sampai restonya bisa dibuka. Nah, kan ini ada proses self cooking nih. Nah, ini setelah selesai dia akan masak sempurna. Jadi jangan terlalu lama kita whistle-nya. 10 siulan tuh 10 whistle, matikan kompor. Untuk bumbunya, karena kita stylenya adalah mie kuah, tentu dari segi rasa, dari segi aroma, kita akan mainkan dari minyak ya. Minyak dan kaldu. Kaldunya masih sama seperti yang sering digunakan, kaldu sayur. Bahannya itu dari sayur-sayuran, wortel, ada lidah buaya juga. Nah, ini sudah banyak sih, di mana-mana ada harusnya. Ada kaldu, ada lada, lada putih, lada hitam. Jadi dari yang bubuk ada 3 di sini, simple. Lada ada 2, hitam sama putih. Ada kaldu sayur. Minyak ada 2, minyak wijen sama minyak kol. Ini minyak sayur juga nih, minyak sayur kol. Ini kan menambah aroma gurihnya. Dan ini kan meningkatkan rasanya. Ini akan membuat tendangan ya, ada tendangan hangat, agak pedas sedikit. Nah, 2 ini. Kemudian ini pelengkap. Kan standar lah ya, yang namanya mie pasti ada benda 2 ini, ada kecap, ada saus. Oke, kita akan sekarang mulai dulu dengan mengurus sayurnya ya, sayur sawinya. Ini air untuk merebus sayur sawinya. Airnya sudah dikasih minyak dan dikasih garam. Sudah mendidih, nah pastikan mendidih ya. Airnya mendidih, kita masukkan sayurnya. Merebusnya tidak usah terlalu lama, mungkin 3-4 menit selesai. Nah, ini sudah matang sayur kalinya. Kita angkat dari pesto. Wah, sudah sangat lunak sekali ya. Ini aromanya sangat persis dengan brokoli, tapi karena memang mereka saudara sih, kali dan brokoli masih satu keluarga. Dan ini juga sawi sudah matang. Kita akan tiriskan dulu. Nah, ini airnya tidak dibuang ya, ini bisa digunakan untuk merebus bihunnya. Jadi tidak buang-buang air. Karena sayurnya sudah bersih, tidak ada pestisidanya.
airnya juga bersih. Kita bisa gunakan untuk merebus mie-nya, bihunnya. Nah, ini airnya masih banyak. Oke, bihunnya sudah ready. Nggak lama, nggak nyampe 5 menit. 4 menit, 3 menit selesai. Nah, ini kita tuangkan dulu di sini. Nah, ini untuk kuah kaldunya. Dari aroma, pertama kita masukkan minyak kol. Minyak kol ini sangat luar biasa dalam menambah cita rasa dan aroma. 3, 4, 5, 6. 6 untuk 2-3 porsi cukuplah. Atau tambah lagi sedikit dah. 7, 8 sendok minyak kol. Kemudian apinya kecilkan ya. Minyak wijen 2 sendok saya cukup. Minyak wijen nggak usah banyak-banyak, aromanya kuat karena yang murni ya. Aromanya minyak wijen, kemudian minyak kol, dan ini kita juga tambahkan kaldu sayur. Ini karena kita berkuah, kalau berkuah agak banyak ngasihnya, mungkin setengah sendok makan, mungkin sedikit. Ini untuk 2-3 porsi ya. Nah, itu kaldu. Sekarang yang bagian penendangnya kita kasih lada putih, nggak usah banyak-banyak karena berkuah, mungkin setengah sendok teh atau kurang ya. Setengah sendok teh juga sudah banyak. Lada hitam separuhnya lada putih, seuyung sendok teh saja, dan kita aduk. Nah, ini aroma, kemudian kegurihannya sudah masuk, kaldu, dan kemudian penendangnya ada lada sudah masuk, dan terakhir kita masukkan perasanya. Perasanya ya asin dan manis lah sedikit. Manisnya kita ambil dari gula aren. Kita gunakan gula aren bubuk. Tambahkan mungkin 1 sendok teh saja. Kalau nggak ada gula aren bisa juga gunakan kecap, tapi gula aren lebih jos. Dan terakhir jangan lupa garam sesuai selera. Garam tidak usah terlalu asin karena tidak sehat. Ini ukuran 4 porsi atau 3 porsi, mungkin 1 sendok makan mungkin karena dia berair. Tambahannya mungkin ada kecap asin, tapi nggak usah terlalu rubat. Kita gunakan yang simpel-simpel saja. Nanti pelengkapnya baru ada kecap saus. Nah, ini kaldunya. Sudah ada aromatiknya, sudah ada kaldunya, gurihnya, sudah ada penendangnya. Kemudian sudah ada perasanya juga. Jadi sudah pasti jos rasanya. Kalau tidak pede bisa
koreksi rasa lagi. Oke, siap, sudah mendidih, bisa diangkut. Nah, ini ya pemirsa semua. Kuah kaldu sudah ready. Wow, pas. Pas dengan mangkoknya. Jadi bahannya sudah lengkap semua. Ada bihun, ada sayur-sayuran, ada kaldu, ada tofu. Simpel kan? Sekarang ya tinggal kita campur, kita sajikan. Oke, terakhir kita tambahkan daun aromatik bernama seledri. Ini belum tumbuh pemirsa, saya baru nanam dan dia baru kecil. Jadi tidak banyak dapat. Cukuplah untuk 2 porsi. Kita taburkan di atasnya. Potong dulu. Oke, sudah dihidangkan. Sekarang adalah ritual terakhir. Tambahkan kecap saus khas orang Indonesia. Ketika mau makan, tambahkan kecap saus. Mantap. Ini pemirsa hasil akhirnya. Kaldunya, sayurnya. Saya pengen nyoba ini kalinya ini sangat menggoda.